melaksanakan teatrikal. Tolong beri ruang sedikit. Nah, ini kita akan membacakan puisi dan teatrikal yang ada di depan. Bersiap-siap. Yang kami undang para media lokal, media nasional, kami akan melakukan aksi teatrikal di Kementerian Kemenkes RI ini. Para media-media, baik TV, online, aksi teatrikal akan dilaksanakan di gedung Kemenkes ini. Para media-media, media RTM juga termasuk. Kita akan melakukan aksi teatrikal terkait tuntutan aksi kita. Wahai pejabat-pejabat, wahai pimpinan, wahai Bapak Presiden, lihatlah kami berkerudung hitam ini. Kami mewakili buruh rokok, makanan dan minuman. Kami datang ke sini untuk menghapus PP 28 tahun 2024. Rokok memang dibenci, tapi cukai dicintai. Wahai pimpinan, tolong dengarkan suara hati kami. Bagaimana anak kami bisa makan? Bagaimana anak kami bisa minum? Tolong Bapak pimpinan, jangan sampai anak kami terlantar. Tolong Bapak pimpinan dan Bapak Presiden, dengar suara kami. Rokok memang dibenci, tapi cukai dicintai. Yang ilegal dibebaskan, yang legal dicegah. Betul. Kami dari para buruh rokok, makanan, tembakau dan minuman, kami datang ke sini untuk memohon Bapak pemerintah agar mencabut PP 28 tahun 2024. Cendol dawet 500-an. Pekerja buruh dia rela-rela turun ke jalan. Oke. Setuju. Setuju. Hidup RTM. Maju terus. Pantang mundur. Hidup RTM. Maju. RTM jaya. 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 Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah orator. Yang pertama, orator pertama yaitu dari PDDKI, Bapak Iksan Muklas. Kami persilakan untuk menyampaikan orasinya. Disusul nanti setelah ini adalah dari PD Jabar, Bapak Agus Sairudin. Bersiap-siap. Kepada Bapak Iksan Muklas, orator pertama dari PDDKI Jakarta. Kami persilakan. Hidup buruh,
Hidup buruh. Hari ini Pak Polisi tidak bekerja dengan baik. Terbukti carut-marutnya kendaraan di belakang kita. Betul kawan-kawan? Apa sengaja kita dibenturkan? Nanya. Tolong dong Pak Polisi. Kalau Pak Polisi nggak mau menutup jalan ini, kita yang akan menutup sampai belakang. Betul? Betul? Kita kasih waktu setengah jam, kemudian baru kita tanya lagi Pak Polisi. Lagi-lagi kita nanya. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh yang melawan. Kita di sini tidak sedang melawan pemerintah, tapi kita sedang melawan kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyatnya, yaitu industri rokok, pekerja rokok, dan lain sebagainya. Setuju kawan-kawan? Kalau setengah jam ke depan Menteri Kesehatannya nggak mau nerima kita, artinya dia lagi nggak sehat, bener kawan-kawan? Lagi nggak sehat, bener kan? Dia bilang rakyatnya harus sehat, stop rokok, tapi dianya nggak sehat karena nggak mau nerima kita. Menteri Kesehatannya lagi sakit, congean, bener teman-teman? Tahu congean? Tahu congean? Tahu congean? Nah, Menteri Kesehatan sekarang lagi kena congean karena nggak mau dengar aspirasi yang dia rancang tentang RPMK, rancangan peraturan Menteri Kesehatan yang jelas-jelas merugikan rakyatnya, merugikan industri rokok dan pekerjanya. Hidup buruh, hidup buruh. Kami segenap pekerja rokok, tembakau, makanan, minuman meminta kepada pemerintah untuk mencabut PP nomor 28 tahun 2024 yang dimana di sana ada turunannya tentang rancangan peraturan Menteri Kesehatan yang menurut kita jangan isinya kita omongin, tapi proses pembuatan peraturan Menteri Kesehatan cacat hukum, ugal-ugalan, ngubel proyek. Benar kawan-kawan? Kita rakyat jangan dibikin objek untuk proyek yang gak jelas. Kita dukung kesehatan, tapi kita butuh penghasilan. Benar kawan-kawan? Kenapa saya bilang Menteri Kesehatan ugal-ugalan ngebut rancangan peraturan Menteri Kesehatan? Menurut dia betul, menurut kita belum tentu betul. 3 September di Royal Kuningan, saya masih ingat mereka mengadakan public hearing untuk ngebut peraturan Menteri Kesehatan yang tadi rancangan akan dijadikan peraturan Menteri Kesehatan. Kalau emang mau adil, kalau emang mau fair, harusnya yang kena dampak itu diundang. Benar kawan-kawan? Benar kawan-kawan? Rokok, tembakau, makanan, minuman adalah sektor yang diakui negara sebagai Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Tidak diundang kawan-kawan. Ada apa lagi dengan Menteri Kesehatan kawan-kawan? Benar nggak? Ini peraturan apa proyek? Peraturan apa proyek? Benar kawan-kawan? Kalau mau adil, yang kena dampak diundang. Tolong. Benar nggak? Akhirnya perwakilan Serikat Pekerja memaksa dan mendesak masuk ke Royal Kuningan. Apa kata orang Menteri Kesehatan yang so suci, so sehat untuk negerinya, tapi tidak peduli sama industri rokok yang di dalamnya banyak pekerja-pekerja rokok. Yang diundang adalah seperti sudah dikondisikan. Mereka beliau praktisi yang setuju dengan peraturannya. Nah, kita emang setuju, belum tentu.
kita sehat, bener kawan-kawan. Tapi kalau pabrik rokoknya tutup karena rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang kemasan polos dan lain sebagainya yang berakibat dan berdampak mungkin akan gulung tikar pabrik rokok itu, apakah pekerja rokok akan sehat tanpa penghasilan? Nah, itu garis tengahnya. Harusnya kita diajak ngomong yang kena dampak. Sekali lagi, yang kena dampak. Mudah-mudahan setengah jam kemudian Menteri Kesehatan congeannya sembuh dan kita boleh masuk. Amin ya robbal alamin. Siap teman-teman? Siap teman-teman. Kita dukung kesehatan karena kita juga berdoa. Karena kesehatan itu adalah rezeki yang selalu kita panjatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Benar kawan-kawan? Tapi kita butuh penghasilan, yang harusnya diatur sama pemerintah, ya kan? Coba kalau seandainya kemasan polos diberlakukan, 1 menit. Pak Menteri, Ibu Menteri yang saya hormati dan pasti terhormat, tolonglah, tolong banget, minta tolong, pikirkan kami pekerja rokok, buruh linting, pekerja wanita yang gajinya itu jauh dari UMP, di bawah dari UMP, dia berdasarkan buruh linting. Kalau seandainya Anda tetap memaksakan rancangan peraturan Menteri Kesehatan diberikan, apakah Anda tidak melihat kalau rokok ilegal itu semakin marak? Benar kawan-kawan? Kalau rokok ilegal semakin marak, nggak ada pendapatan buat pemerintah, benar nggak? DBH JHT, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, menjadi apa buat pemerintah? Ya kan? Menjadi pemasukan yang luar biasa. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RTMN demokratis, profesional, berintegritas. Ayo berkumpul dulu di dekat mobil komando kawan-kawan. Ayo kawan-kawan, maju dulu, maju. Kita udah panas-panasan, kita udah berangkat dari kemarin. Kita hanya butuh waktu beberapa jam saja untuk menunjukkan kepada Kemenkes bahwa kita solid, kita kompak, kita satu komando. Hari ini kita turun hanya 1% kawan-kawan. Kalau Kementerian Kesehatan nanti tidak mendengarkan apa yang menjadi keinginan kita, siap kita turun penuh. Siap. Oke kawan-kawan, berkumpul semua. Oke, Pak Ketum, silakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Masih semangat? Baik, terima kasih. Yang saya banggakan segenap anggota RTMM, terutama yang bisa hadir di kegiatan hari ini. Selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, saya adalah pimpinan tertinggi. Sesungguhnya telah mengupayakan cara-cara damai yang saya lakukan. 1, bikin surat berulang kali ke kementerian ini, tapi tidak didengar. Kalian bekerja pakai uang rakyat, kami ini rakyat Indonesia. Yang kedua, kami audiensi berulang kali, tapi tidak mendapat perhatian serius. Bahkan kami dipingpong ke sana sini. Yang ketiga, kami undang dalam satu forum. Padahal kalau pejabat kementerian datang, kami bayar, Pak. Bapak ngomong tuh kita bayar, kita siapin anggaran. Diundang, diajak dialog saja, tidak datang. Mohon izin, mohon maaf. Kalau kami hari ini harus membawa anak-anak ini baru 1%. Ingat itu. Apabila tidak menjadi perhatian serius pemerintah, maka tenaga kerja khususnya di sektor rokok, tembakau, makanan, minuman akan totality turun ke Jakarta. Siap teman-teman? Jadi
mengorbankan dialog, tapi pejabatnya yang nggak punya otak. Surat nggak dibalas, audiensi dipimpong, diundang forum dialog tidak datang. Emang pejabat kementerian berapa orang? Satu saja kami minta, tidak ada yang hadir. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sesungguhnya memang penting selama itu berkeadilan. Pahamkah Bapak Ibu sekalian, regulasi yang dikeluarkan Kemenkes tidak melalui mitigasi dan evaluasi, cenderung senang bikin aturan tapi nggak pernah bisa mengawasi, menindak, bahkan melakukan penegakan aturan, sehingga aturan yang diperketat hanya cenderung mengorbankan buruh rokok, buruh makanan, dan buruh minuman. Pengusaha bisa ganti usaha, tapi buruh cari kerja di mana? Saat ini sulit, lapangan kerja sulit, daya beli sulit. Buruh dijadikan tumbal korban kebijakan para pejabat yang tidak mengartikan orang kecil, yaitu buruh. Yang kedua, pahamkah Bapak Ibu sekalian, akibat rokok ditekan terlalu mahal karena setiap tahun cukainya naik. Yang kedua, ditekan lewat regulasi, produknya harus dibatasi, peredarannya dibatasi, penjualannya dibatasi, konsumsinya pun dibatasi dengan berbagai aturan yang menyulitkan. Akhirnya saat ini yang berkembang adalah rokok-rokok ilegal. Lucu di negara ini, yang legal digencet, yang ilegal tumbuh. Pantaskah negara ini bertanggung jawab pada buruh rokok? Fakta membuktikan saat ini, sejak rokok makin mahal, sejak rokok resmi, aturannya semakin ketat, yang tumbuh adalah rokok-rokok gelap atau rokok ilegal. Hal ini tentunya dari aspek pendapatan negara, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu, 213 triliun tidak akan tercapai tahun depan. Kenapa? Ya karena rokok ilegalnya tumbuh. Rokok ilegal tidak bayar pajak dan tidak pakai cukai, tapi malah diberi ruang untuk tumbuh. Sementara yang legal tidak diberi ruang dan dilindungi. Ingat, industri adalah tempat kerja yang memberi penghasilan kepada pekerja. Dan pekerja punya hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 27. Yang pertama, hak atas kesetaraan dalam hukum. Pekerja rokok, tembakau, makanan, minuman, warga negara yang punya hak atas kesetaraan dalam hukum, faktanya tidak diberi ruang dan keadilan. Yang kedua, hak pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan, faktanya tiap tahun ter-PHK, jumlahnya sudah puluhan ribu, tetapi tidak mendapat perhatian serius. Itu terpaksa hari ini kita hadir ke sini. Mudah-mudahan menjadikan perhatian oleh pemerintah dan ke depan beri keadilan untuk buruh. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang tinggal di pabrik cuma 28%. Bagaimana pekerjaannya supaya bisa sejahtera? Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, mungkin yang dari makanan minuman tidak tahu, rokok diproduksi di pabrik 72%-nya diambil oleh negara. Ini negara apa penjajah? Rampok. Jadi 72% diambil negara dan tinggal 28% itu dikelola untuk beli tembakau dan seterusnya. Yang keempat yang ingin saya sampaikan di forum ini adalah jangan jual industri dalam negeri. Maksudnya begini,
Kalau dulu Kemenkesnya orang kesehatan, dokter, dulu dikenal, kita masyarakat kenal, obat yang paling bagus adalah obat yang berasal dari luar negeri. Betul apa betul? Ya, sedangkan obat lokal dianggap tidak laku, dianggap nggak mempan, nggak bagus. Hal yang sama pun Bapak Ibu, industri yang masih bisa mandiri, yang kalau ada resesi dunia tidak terpengaruh, cuma ada industri rokok. Ya, Bapak-bapak di Kemenkes, kalau industri rokok dalam negeri mati, apakah Bapak-bapak menjamin tidak ada rokok lagi di Indonesia? Rokok tetap ada. Apa? Jangan sampai ini pekerja curiganya, jangan sampai Kemenkes dan mitra-mitranya diberi uang oleh asing supaya kita ini tidak boleh mandiri. Kita cuma boleh jadi konsumen. Betul teman-teman. Kita tidak boleh bikin rokok sendiri, kita impor saja rokok, nanti masyarakat Indonesia yang beli. Dan itulah sebetulnya yang tidak kita harapkan, ya. Jadi Kemenkes sekali lagi jangan jual negeri ini kepada asing, karena beberapa indikasi menyebutkan Kemenkes mendapat banyak uang dari luar negeri supaya ya regulasi-regulasi terkait dengan industri ini, industri hasil sembako khususnya, semakin dikerdilkan dan kalau bisa hilang. Yang keempat yang ingin saya sampaikan, rokok mau dihilangkan, diganti oleh produk farmasi, teman-teman. Jadi di PP 28 ada ketentuan tentang farmakologi. Itu artinya bahwa rakyat Indonesia diprogram untuk berhenti merokok diganti dengan obat. Setuju teman-teman? Tidak. Rokok diganti dengan obat. Obat itu yang bikin siapa? Yang bikin adalah orang luar negeri. Ya, makanya kita dibuat regulasi macam-macam supaya industri dalam negeri mati dan kita semua akan terkena dampaknya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sekali lagi, Bapak-bapak Kemenkes dan pembuat regulasi lainnya, tolong dong, kalau membuat regulasi kita juga diajak. Jangan selalu berpretensi, beranggapan negatif. Kalau serikat pekerja diajak berunding, atau diajak datang ke sini, atau diajak ikut pertemuan, akan melakukan hal-hal anarkis. Tidak. Termasuk ke bapak-bapak kepolisian, RTMM melakukan aksi tidak pernah mengutamakan hal-hal anarkis. Ya, hal-hal anarkis. Tidak ada yang membawa senjata tajam kecuali korek api, ya, untuk bakar rokok. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Kementerian Kesehatan terkait regulasi industri, khususnya IHT, bahwa kalau pabrik rokok mati, pengusahanya masih kaya raya semua, punya mobil banyak, kesana kemari naik jet pribadi, tetapi pekerjanya mau apa? Dan perlu Bapak Ibu ketahui, di pabrik rokok itu 95% adalah wanita. Ya, 95% adalah wanita. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sampaikan didengar. Dan yang terakhir lagi ini, tolong benamkan nafsu akan uang. Ini saya sampaikan karena lewat Kemenkes nanti akan diterapkan cukai maupun pajak untuk makanan dan minuman. Istilah mereka adalah makanan dan minuman yang mengandung gula, lemak, dan garam. Ya, kepada Kemenkes tolong itu dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian dan lain-lain supaya sekali lagi jangan sampainya industrinya ditekan terus, akhirnya yang terdampak adalah para pekerja. Setuju teman-teman? Kita lawan ini semua. Ya, kita akan lawan terus dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sampaikan dapat didengar oleh Kemenkes dan bapak-bapak pembuat regulasi. Hal yang lain yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi
mohon nanti diperjelas lagi, sekali lagi diperjelas lagi supaya para pembuat regulasi ini lebih aware terhadap keadilan. Di akhir saya ingin mengutip perkataan orang Madura, rokok mate, ora rokok mate, lebih baik merokok karena semua akan mati. Jadi yang mematikan itu bukan rokok, tetapi yang ngatur, yang memberi hidup kepada kita. Demikian, selamat siang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa didengar. Moga Mas. Oke, terima kasih banyak Bapak Waketum, Bapak Andreas Hua yang telah menyampaikan orasinya. Moderator selanjutnya adalah Bapak Presiden KSPSI, yaitu Bapak Jumhur Hidayat. Kepada Bapak Muhammad Jumhur Hidayat, dimohon naik ke atas pokok untuk menyampaikan orasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, anggota RSP LTMM SPSI, saya selaku Ketua Umum Konfederasi pasti mendukung gerakan saudara-saudara sekalian. Karena pemerintah ini paling tidak dalam 10 tahun ke belakang betul-betul pemerintah yang kalau mengambil keputusan itu nggak pakai analisis, saudara-saudara. Padahal di seluruh dunia setiap kebijakan yang mau dilahirkan harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja. Dampak tenaga kerja seberapa banyak? Itulah yang harus menjadi dasar utama dari pengambilan keputusan atau membuat kebijakan. Industri hasil tembakau ini hampir 6 juta orang terlibat bekerja di situ. Kalau 6 juta orang dikalikan dengan anak dan istri kira-kira 4 orang, lebih 20 juta orang hidupnya bergantung daripada industri hasil tembakau ini. Tiba-tiba membuat keputusan yang bisa memberangus tanpa satu tahapan-tahapan yang akhirnya pasti akan membuat para pekerja kita terdampak. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Andreas Hua, Waketum LTMM, bahwa pemilik rokoknya, pemilik pabriknya tidak akan jatuh miskin. Tapi dampak kepada pekerja, begitu ada masalah PHK dan sebagainya, langsung jatuh miskin. Dan itu adalah satu pelanggaran, satu kejahatan dalam bahasa kita, saudara-saudara. Karena amanat konstitusi kita memastikan orang itu harus bisa hidup dan mendapat pekerjaan yang layak. Sekarang orang bisa hidup dalam pekerjaan yang layak, tiba-tiba ada kebijakan yang langsung memiskinkan mereka. Karena itu saya setuju dan bersepakat, dan teman-teman di federasi lainnya, bukan hanya di SPSI tapi juga di luar SPSI, bersepakat bahwa kita akan terus melawan berbagai kebijakan yang berdampak terhadap tenaga kerja. Setuju ya? Setuju. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah Zolim Joko Widodo ini akan kita lawan, terutama yang berdampak terhadap nasib tenaga kerja Indonesia. Jadi karena itu sekali lagi saya tahu persis laporan yang sampai kepada kita semua bahwa aparatur di berbagai daerah membendung orang yang mau datang ke sini. Saya tahu persis, betul ya, begitu ya. Dibendung, entah itu busnya ditakut-takutin dan sebagainya. Laporan yang sampai ke teman-teman itu ada sekitar 5.000-an orang akan datang kemari. Tapi faktanya mereka dengan berbagai cara menghambat. Tapi nggak apa-apa. Yang sampai di sini tetap kita bisa menyuarakan mewakili teman-teman yang akan datang itu. Dan sekali lagi kita pasti tidak akan berhenti sampai di sini. Siap ya teman-teman ya? Kita akan terus bergerak sampai meja dialog, meja perundingan dibuka, dan kita ikut dalam penentuan kebijakan tersebut. Karena ini menyangkut nasib kita semua.
Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Sekali lagi SPSI tetap bersama FSB LTMM. Merdeka! 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 Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teko terus, di mana-mana itu ada. Pemerintah di mana? Di mana mereka itu yang kita sudah pilih? Matanya sudah picak. Kalau kamu matanya tidak lihat, pergi ke itu BPJS Kesehatan, cukil sampai dua mata itu supaya buta. Benar atau tidak teman-teman? Benar atau tidak? Oh no, ae garapane. Sing undang-undang kayak kotai itu. Undang-undang kamu buat boleh. Boleh karena kita hidup negara yang berundang-undang dasar. Tapi kamu sudah lupa Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu salah benar loh. Salah benar. KPK dewe. Itu salah. Salah. Kalau nggak dipilih disogok karo duit. Mari ngono wis dipilih. Wis jadi korupsi benanco iku otot-otoke bodoh iku. Karep dewe iku. Korupsinya gede. Padahal kesejahteraan pekerja dan buruh tidak diperhatikan saudara-saudara. Kamu lihat yang berobat BPJS Kesehatan itu kan di kok cukai cuk. Ikut dari cukai, bukan dari mana-mana. Karep dewe, petentang-petenteng, akeh ngentitan. Perundang-undang di Indonesia tidak jelas. Sing cilik ditahan, sing gede dilosno. Kelihatan toh? Sing curi ayam di penjara, sing curi sapi dilepaskan. Otai opo itu? Otai sapi itu. Gak duwe pikiran belas. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut. Kita harus melawan. Karena perjuangan kita kali ini adalah perjuangan yang mulia. Pasti direstui oleh Gusti Allah. Sepakat? Sepakat? Barang siapa yang beribadah baik, dia akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Benar atau tidak? Betul atau tidak? Kok betul ke apa sih? Saya lanjut atau stop? Lanjut atau stop? Jalo pirang jam? 10 jam? Ya mati. Inilah pemimpin Indonesia. Padahal mereka gak ikut berjuang loh, gak ikut perang loh. Yang dijajah Belanda, Jepang, Portugis, gak melo-melo. Wes enak kok. Tapi sudah jadi manusia lupa diri. Ikut pikiran bodoh di atas bodoh. Kalau bodoh di atas bodoh lebih baik mati. Sepakat? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cinta, pekerja buruh, pada hari ini kita tidak perlu takut. Karena tadi Ketua Umum sudah mengambil satu statement bahwa kita harus melawan. Siap? Saya menghimbau di antara kita jangan dusta di antara kita. Kalau dusta di antara kita dengan kalimat saya, sing lanang pakai sarung gak usah sempak. Itu dusta di antara kita. Sing wedo yang ngono pakai daster gak usah sempak. Jawabnya isis, iku sulit. Kalau mau berjuang, betul-betul berjuang dari suara hati yang paling dalam, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sepakat? Sepakat? Lanjut atau stop? Oh lanjut deh. Bang gendeng apa itu ya? Rasanya enak toh.
wong ning cilik tapi rada perlente, ya memang begitulah. Saya jauh-jauh dari Jawa Timur, saya jangan sia-siakan kesempatan ini. Kamu lihat nama saya Eman Lambo, kumisan hitam paling terjelek, tapi hatinya putih. Hidup bro, siap berjuang, siap melawan. Saya rasa itu dulu seksi pertama, nanti sebentar lagi saya lanjut. Peribahasanya, kalau terlalu panjang orang enak, terlalu lebar ya orang enak, lebih baik sedang-sedang saja. Sepakat? Hidup dulu. Akhir kata, semoga kita semua selalu diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat siang untuk kita semua. Tepuk tangan yang meriah. Angkat bendera. Bendera yang kau no kabeh. Kopong kabeh. Terima kasih. Enak nek ngrungokno panggung jane enak iki ya. Enak. Karena bahasanya bahasa timur. Ya karena orang Flores. Oh, orang hitam, nggak mau disebut orang Flores, tapi maunya orang hitam, padahal podo irenge. Iki kate ngomong apa ya? Wonge podo istirahat kabeh. Capek, Bu? Capek? Buyar apa enggak? Terus apa enggak? Dibubarkan apa enggak? Lah ya penak ya, mak ambek mangan ya. Musik tak nyocot. Hah? Nyocot. Ya. Oke, kawanku sekalian. Jadi tadi panjang lebar sudah disampaikan orator mulai Pak Ketua, Wakil Ketua, PD se-Indonesia, dan sekarang memang gilirannya Jawa Timur. Mestinya Jawa Timur diwakili oleh Pak Herman sama saya, tapi saya orangnya cenderung ngalah. Kenapa ngalah Bapak Ibu sekalian? Nek nyocot wonge minggir kabeh iki gak seru banget. Kenapa saya ngomong seperti itu? Nggih ngapunten sing kathah ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau saya orasi di Jawa Timur, di depan saya itu masih berdiri yang namanya ribuan massa. Itu saya sambil memimpin merobono pager. Itu sifat saya. Kira-kira tak tanyain, ibunya yang setelah makan mau pegang pager itu? Mau dah. Sing teman tak deloke jame. Nah, jam 1 kurang 10 menit ben mangane mudhun engko ngorek pager kuat. Betul? Karena apa kawan? Kementerian Kesehatan itu berdiri juga dari uang. Betul nggak? Termasuk uangnya dari jenengan semua selaku pekerja. Ngomong hak pekerja, upah sudah dipotong tiap bulannya, betul nggak? Belum ngomong kalau ter-PHK dipotong nggak? Belum kalau mengambil JAT dipotong nggak? Sekarang pemerintah dengan seenaknya membuat regulasi, membuat aturan, peraturan pemerintah nomor 28 yang akan menjadi dasar untuk menentukan
yang namanya Permenakes. Betul nggak? Di Permenakes itu nanti kawan, bukan malah yang namanya mensejahterakan pekerja, akan tetapi mengkebiri hak-hak, bahkan mempermudah yang namanya proses PHK bagi pekerja. Betul? Sebab apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Umum bahwa ngomong rokok oleh pemerintah hanya diambil manisnya saja, betul? Pahitnya diberikan pada pekerja, betul? Sebab apa? Sudah jelas bahwa pajak dari cukai itu luar biasa besarnya, dan itu pemerintah sudah bagus karena memilah-milah itu semua, termasuk yang namanya 10% larinya ke kesehatan. Betul? Kalau undang-undangnya, kalau peraturan menterinya tidak pro buruh rokok, tidak pro pekerja, apa jadinya pekerja di Indonesia ini? Mungkin Bapak Ibu masih ingat perjuangan yang sudah kita lakukan bersama mengenai undang-undang Cipta Kerja. Kenapa saya ngomong seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Mestinya undang-undang Cipta Kerja itu dibuat, gunanya sudah jelas, cipta kerja. Mestinya undang-undang itu menciptakan yang namanya lapangan kerja, betul? Tapi faktanya lain, sobat. Faktanya lain, kawan. Dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, ibu-ibu bisa membaca yang namanya undang-undang turunannya, peraturan pemerintah turunannya dari undang-undang Cipta Kerja. Ada yang namanya PP 35, ada yang namanya PP 36. Loh, Bung Erno kok apal ya itu? Yo apal. Pola yang menyangkut pekerja cenderung di PP 35 dan PP 36. Karena PP 36 mengakomodir proses pengupahan. Tapi kalau PP 36 mengenai PHK jenengan ibu-ibu sekalian, di situ diatur dengan mudahnya pengusaha bisa mem-PHK. Tapi ini nulari Bapak Ibu sekalian, nulari di Kementerian Kesehatan yang rokok dilarang berjualan rokok di tempat dekat sekolahan, betul? Itu salah satunya. Lah itu sama juga dengan membunuh pekerja rokok, membunuh penjual rokok. Kalau rokok sudah tidak laku, apa dampaknya kawan? PHK akan terjadi di mana-mana. Itu jelas. Belum lagi bungkus rokok yang polos. Bukannya polos, tapi dibikin transparan. Itu akan menambah membludaknya yang namanya rokok ilegal, betul? Jadi benar yang disampaikan tadi, pemerintah hanya pinter membuat regulasi yang tidak pro rakyatnya, akan tetapi pemerintah lupa akan pengawasan pemberlakuan undang-undang tersebut, betul? Ini yang nggak bijak, ini yang namanya nggak adil untuk kita selaku pekerja. Masih semangat? Ya saya kayak ngantuk ya. Karena aku di rumah wong ngantuk, lah boleh ngaji. Wah, aku duduk yai, aku duduk ustad, aku ya duduk habib, kan begitu? Bukan. Jadi Bung Erno itu wong embongan,
sukanya demo. Kalau di Jawa Timur seperti itu, wes demo, tutup jalan. Jadi memang sekilas tadi ada insiden awal. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, selama pemberitahuan kita sudah lengkap ke kepolisian, kita punya hak kemanapun, asalkan tidak beda tujuan. Kalau tujuannya ke Menkes, ya sudah, pintu manapun boleh kita duduki, sepakat. Kalau memang Menkes itu punya 4 pintu, semua pintu kita duduki. Dan berhubung kegiatan hari ini, aksi hari ini hanya mewakili kurang lebih 1%, jadi tidak mungkin kita melakukan pembagian per pintu kita tutup, per pintu kita tutup, tidak mungkin. Akan tetapi kalau hari ini Kemenkes tidak mau peduli dengan masukan-masukan dari wakil RTMM, sepakat untuk tidur di sini. Mau tidur di sini, temen dah. Aku kok ora percaya sih. Siap tok. Kok ora percaya. Siap tok, aku mudong, siap. Jadi berhubung jam 1 ya, jam 1 kurang 5 sesuai janji saya tadi, apa? Nah, ya sudah berdiri loh. Saya kan nggak perlu memerintah. Berdiri. Yang mau melawan ayo berdiri. Yang mau melawan ayo berdiri. Yang mau melawan, yang mau melawan, yang mau melawan ayo berdiri. Loh, keluarkan ya. Loh, kari ngantuk jelas ngantuk. Lah yo sing lanang-lanang nanti. Peserta aksi yang laki-laki mana? Kok ini tinggal perempuan, padahal semuanya itu kena dampaknya. Tidak ada pengecualian. Iya. Ayo coba. Ya, ini musik apa enggak? Musik enggak? Lah ini kok musiknya diputar? Hah? Ayo berdiri. Ayo berdiri sambil joget. Ayo berdiri kawan. Saya juga selesai makan biar tidak terkena yang namanya kencing manis hari ini. Mari mangan gak oleh turu. Ben metu keringet.